Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang Tuhan, untuk kami boleh kembali memuji Engkau dan merindukan Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sangat merindukan darimu lebih lagi melawat setiap kami, menjamah setiap kami satu persatu Tuhan, sampai kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Dan kami boleh menikmati Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus kami masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur dan berseru
terjadi dalam kehidupan kami, umatmu pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya Tuhan, di dalam hidup kami akan senantiasa mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memiliki Allah yang besar, kami boleh memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kami, umatmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berhimpun di tempat ini. Kami rindukan Engkau melawat kami, dan kami rindukan Engkau Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami anak-anakmu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya sukacita surga turun atas setiap kami, dan kami percaya ketika sukacita surga turun atas setiap kami, ada sesuatu yang besar terjadi atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau lebih lagi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuliakan nama Engkau. Haleluya. Semua jemaat boleh katakan amin. Haleluya. Kemuliaan yang menyembah Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak pagi ini? Kabar baik karena Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Yes, haleluya. Kemuliaan yang menyembah Tuhan Yesus. Apabila di antara kita pagi hari ini ada yang baru datang ke tempat ini, dan ucapkan selamat datang, selamat berbakti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Lebih lagi kita akan memuji memuliakan Tuhan, meninggikan dan bersuka cita buat Tuhan. Allah sanggup. Haleluya. Dari
Haleluya. Berikan jabatan kepada kanan kiri, katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kayak gitu ya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, kuasanya tetap sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus, buat sukacita-Mu boleh tinggal dalam kehidupan kami umat-Mu pagi hari ini. Ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Itu akan kami alami hanya bersama dengan Engkau Yesus, sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lah penolong yang sejati di dalam kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Segala perkara Tuhan kami dapat tanggung di dalam Engkau Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya.
kami Tuhan, sedetik pun Tuhan gak ada kami. Di saat kami jatuh pun Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang beruntung Tuhan. Kami lebih dari orang lain Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Itu bukan karena kebetulan Tuhan, tapi ada firman-Mu yang melengkapi hidup kami Tuhan, yang menuntun hidup kami Tuhan untuk semakin melekat kepadamu, semakin erat kepadamu Tuhan. Karena itulah kerinduan-Mu Tuhan, juga kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai dengan luar biasa, penuhi dengan hikmat marifat yang dari Engkau Tuhan. Karena hamba-Mu adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan merupakan hal yang manis Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan melengkapi dengan berkat yang luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa Tuhan. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Selamat duduk, Bapak Saudara sekalian. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Kita bisa datang beribadah pada saat hari ini. Itu semua karena kasih anugerah dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya dipercayakan lagi untuk bawakan firman Tuhan pada hari ini. Saya nggak janjian sama WL, saya nggak tahu lagunya apa, saya juga nggak ikut latihan, di bawah juga nggak dengar lagunya apa, tapi lagunya cocok sama firman Tuhan pada hari ini. Tadi saya mendengarkan Allah sanggup mengasihi segala perkara, lalu dilanjutkan dengan Tuhan. Buat firman Tuhan, segala perkara dapat bertanggung. Ini tepat dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mencatat, saya membuat PowerPoint pada hari ini. Judulnya adalah Jangan Khawatir dan Jangan Takut. Judulnya kalau Bapak Ibu Saudara mau mencatat, Jangan Khawatir dan Jangan Takut. Nah, khawatir adalah rasa takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Rasa khawatir adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena sehebat apapun kita manusia ada sampai saat ini, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi 1 jam kemudian. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita nggak ada yang tahu, tentu saja. Nah, yang bisa kita lakukan cuma mempersiapkan saja dan menebak-nebak kira-kira apa yang akan terjadi besok. Tapi kita nggak akan tahu secara detail apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih kita punya rasa khawatir? Boleh nggak kira-kira kita rasa khawatir? Boleh. Tadi saya katakan di awal, itu hal yang wajar. Tetapi apa sih yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah rasa khawatir yang berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Apalagi rasa khawatir. Rasa khawatir yang berlebihan membuat seseorang justru ketakutan dalam hidup. Karena yang membuat kita semakin terpuruk bukan dalam kondisi kita, itu bukan karena masalah, bukan karena persoalan, bukan karena pergumulan yang terjadi. Yang membuat kita terpuruk adalah besarnya rasa khawatir kita, besarnya rasa takut kita akan masalah itu. Jadi bukan masalah yang membuat kita semakin terpuruk, tapi kita sendiri yang bikin hidup kita semakin terpuruk. Rasa khawatir yang berlebihan. Karena itu
jangan kita membiarkan rasa khawatir atau rasa takut membuat kita itu jadi hidup dalam kekhawatiran atau hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam ikatan kekhawatiran, karena keadaan kita bukannya semakin membaik, tapi akan semakin memburuk. Dengan kita hidup khawatir, hidup kita bukan jadi lebih baik, tapi jadi lebih buruk. Nah, untuk mendukung khotbah hari ini, saya mengambil sebuah perikop di dalam Injil Markus. Kita akan buka bersama-sama. Injil Markus pasal 4 ayat 35. Ini juga sering kita dengar mungkin pada saat kita di sekolah minggu atau di pemuda remaja. Kita akan baca bersama-sama Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41 dengan judul perikop angin ribut diredakan. Markus 4 ayat 35. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersama kita baca Markus 4 dengan perikop angin ribut diredakan. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan kasih garis besarnya dalam perikop ini supaya kita lebih memahami ya. Yang pertama adalah Yesus menyuruh murid-murid dan dirinya untuk menyeberang. Di situ dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Bertolak itu kalau di terjemahan lama itu menyeberang artinya. Nah, Yesus yang suruh murid-murid dan dirinya untuk menyeberang. Lalu kedua, Yesus dan murid-muridnya naik kapal atau naik perahu. Lalu ketiga, masalah datang. Tiba-tiba turun angin ribut, angin tofan yang besar. Lalu yang keempat, perahu penuh dengan air karena tiupan angin keras yang menyebabkan air yang ada di ombak itu masuk dalam perahu. Karena ada angin besar, ada akhirnya perahu penuh dengan air, murid jadi takut dan khawatir. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa sih yang membuat mereka khawatir dan takut? Apa yang membuat mereka khawatir dan takut? Apa yang membuat murid-murid ini khawatir dan takut? Tentu saja karena tiba-tiba ada masalah yang datang pada mereka. Tiba-tiba ada persoalan yang datang pada mereka. Apa itu? Ada angin ribut yang kencang banget dan perahu yang penuh dengan air. Mungkin mereka takut akan tenggelam karena penuh dengan air. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Inilah yang menjadi sumber permasalahan murid. Inilah yang menjadi sumber rasa khawatir murid, rasa takut murid. Apa itu? Karena fokus murid-murid
perhatian murid-murid ada pada angin ribut itu. Murid-murid melihat, oh ada masalah, ada angin ribut, perahu udah mau penuh, mau tenggelam. Itu yang mereka takutkan, itu yang mereka khawatirkan. Fokus mereka ada dalam masalah tersebut. Tetapi mereka saking fokusnya, mereka melupakan hal yang penting. Sebagai contoh, di sini kan ada lampu sorot, lampu lighting ya. Nah, misal lampu ini diarahkan ke saya, semua dinyalakan satu arah, lalu lampu yang lain ini mati. Pasti Bapak Ibu Saudara fokusnya kan ke saya dong, benar? Karena lampu mati, lampunya hanya ke saya, otomatis yang kelihatan cuma saya di sini. Fokus Bapak Ibu Saudara di saya. Saking fokusnya Bapak Ibu Saudara, pasti akan lupa kalau ada masalah di sini. Karena fokusnya di sini, lupa kalau ada masalah di sini. Begitu juga murid-murid, saking fokusnya menentukan masalah yang ada, dia murid-murid sampai lupa hal yang penting. Kira-kira apa ya hal yang penting? Ada Yesus dalam perahu itu. Itu yang mereka lupakan. Ada Yesus yang ada dalam perahu yang mereka naikin sama-sama. Mereka lupa. Inilah yang menjadi sumber rasa khawatir mereka, rasa ketakutan mereka. Mereka ternyata cuma masalah yang ada dalam hidupnya, dalam ada angin ribut, tapi mereka nggak ingat ada Yesus dalam perahu itu. Seringkali kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena ada masalah yang terjadi, persoalan yang terjadi, ada pergumulan yang datang. Seringkali kita lupa ada Yesus dalam hidup kita. Oh, karena besok ini mau makan apa? Besok gimana bayar sekolah? Besok gimana ini, gimana itu? Besok waktunya bayar motor, besok waktunya bayar mobil. Oh, dari mana? Besok waktunya bayar rumah, itu biasanya listrik udah habis, gimana. Fokus kita pada masalah yang terjadi, tapi kita lupa ada Yesus dalam hidup kita, ada Yesus dalam perahu. Kita tahu hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Kita tahu itu. Kita tahu hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Segala masalah kita juga tahu, segala masalah, segala pergumulan yang ada dalam hidup kita itu semuanya ada dalam rencana Tuhan. Itu semua Tuhan izinkan. Tapi permasalahannya, mau nggak kita percaya sama Tuhan? Atau kita cuma fokus tahu ada masalah, tapi kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan juga yakin kita bisa melaluinya. Tuhan yakin kita bisa mengatasinya. Tapi terkadang kita nggak percaya. Itu yang menyebabkan kita timbul rasa khawatir, rasa percaya, rasa takut. Mungkin dalam kehidupan kita, proses yang Tuhan kasih, masalah yang Tuhan kasih, itu membuat kita sakit, buat kita merasa kesedihan. Tapi kita harus percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kalau kita melihat di dalam ayat 35 saya akan bacakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Di sini siapa yang suruh? Yesus. Yesus sendiri yang suruh. Sudah kalau Yesus yang suruh, sudah pasti Yesus yang akan bertanggung jawab. Gak mungkin Yesus yang suruh dia tidak bertanggung jawab. Gak mungkin kita punya perbulan Yesus tidak bertanggung jawab, itu gak mungkin. Pasti Yesus bertanggung jawab. Tapi mau gak kita percaya sama Tuhan, sama Yesus? Jangan sampai saking besarnya masalah kita, problema hidup kita sampai gak percaya sama Tuhan. Padahal Yesus pasti bertanggung jawab dalam hidup kita.
sebesar apapun masalah dalam hidup kita, gak mungkin Yesus biarkan kita sampai tergeletak. Gak mungkin Yesus kasih sebuah masalah atau pergumulan, persoalan yang kita gak mampu lalui, yang kita gak bisa lalui. Yesus tahu kok kemampuan kita, Yesus tahu batas kemampuan kita. Tapi karena kita mungkin karena berpikir, aduh Tuhan gak mampu, Tuhan gak bisa, ya gak akan bisa kalau kita gak mau percaya sama Yesus, gak mau percaya sama Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sebagai ilustrasi, minggu kemarin saya gak ikut ibadah. Saya pergi ke Banyuwangi menghadiri pernikahan teman saya. Saya pergi ke sana naik kereta. Saya ke Jombang dulu, baru Jombang ke Banyuwangi. Saya naik kereta. Nah, pada saat saya naik kereta, saya nggak tahu siapa masinisnya. Saya nggak kenal siapa masinisnya. Saya nggak tahu apa keluarganya, apa latar belakangnya, saya nggak tahu. Dan saya tahu dia masinis, kerjaannya itu menjalankan kereta. Nah itu yang saya tahu. Akhirnya saya beli tiket, saya percaya saya bisa sampai tujuan dengan selamat. Contoh lagi, yang ada di sekitar hidup kita ya, pasti Bapak Ibu Saudara pernah naik ojek online, Grab, Gojek, Maxim, pasti pernah dong. Nah, pada saat Bapak Ibu naik, Bapak Ibu kan nggak tahu siapa yang nyetir itu. Bapak Ibu nggak kenal keluarganya gimana, nggak tahu masalah hidupnya gimana, nggak tahu dia butuh apa, Bapak Ibu nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara percaya kan kalau dia pasti ngantar sampai tujuan dengan selamat? Bapak Ibu percaya karena dia punya sertifikat surat izin mengemudi, dia adalah ojek online, tugasnya untuk mengantar. Bapak Ibu tahu itu juga. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita tahu bedanya, tadi kita nggak kenal, tapi sekarang kita kenal. Kita tahu Yesus ada dalam hidup kita. Kita kenal siapa Yesus. Kita tidak tahu kita hidup ini semuanya karena Tuhan. Contoh, bangun tidur bukan mata, itu karena Tuhan. Kita bisa bangun, bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, bisa berdiri, bisa berjalan. Itu semua karena Tuhan. Coba di sini, silakan angkat tangan. Siapa yang bisa buka mata tanpa Tuhan? Bisa bernafas tanpa Tuhan? Bisa? Itu semua karena Tuhan, karena pimpinan Tuhan. Kita kenal siapa Yesus kita. Kita tahu siapa Dia. Dia adalah Sang Juru Selamat yang rela menyalibkan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Kita tahu siapa Dia. Tapi kok masih ada rasa khawatir, rasa takut? Memang wajar, tapi yang berlebihan itu agak wajar. Kalau orang lain kita bisa percayai ojek online. Yesus yang pimpin hidup kita sudah kenal betul, kita baca Alkitab, kita tahu siapa Yesus, kita tahu hal-hal yang dibuat Yesus, tapi kita masih ada rasa khawatir, rasa takut. Ada sebuah kalimat dari saya, punya rasa khawatir itu wajar, tapi hidup dalam rasa khawatir itu yang gak wajar. Apalagi menghidupi rasa khawatir itu lebih tidak wajar lagi. Sekali lagi, punya rasa khawatir itu wajar, tapi hidup dengan rasa khawatir itu yang gak wajar. Apalagi menghidupi rasa khawatir itu lebih tidak wajar. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya di ayat 38. Saya akan bacakan lagi ya, ayat 38. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal.
Pertanyaannya, mungkin Bapak bertanya di sini, kok Yesus tidur? Nah, kok Yesus tidur? Apakah Yesus mengabaikan kita? Kalau Bapak Saudara memahami, di sini dikatakan pada hari itu menjelang malam, dan Yesus seharian sudah ngapain? Berkhotbah, memberikan pengajaran, melakukan mujizat. Pada saat ini Yesus punya rasa lelah, punya rasa capek. Kenapa? Karena Yesus dirinya pada saat itu adalah manusia. Dia memakai tubuh manusia. Dia bisa disakiti, dia punya rasa lelah, rasa capek. Dia tidur. Nah, tapi ini punya maksud sebenarnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari seksama, Yesus ingin supaya murid-murid itu gak cuma dengan firman tok, tapi melakukan firman. Terkadang Yesus membiarkan kita untuk mengalami masalah. Terus masalah datang terus. Itu biar apa sih? Terkadang kita gereja Tuhan, semuanya, saat kita dilanda angin ribut, dilanda oleh masalah yang datang yang silih berganti gak habis-habisnya. Yesus seolah-olah tampak tidur. Yesus seolah-olah tampak kayak gak ada. Yesus seolah kayak gak peduli sama umatnya, gak peduli sama kita semuanya. Bahkan Yesus mungkin gak menjawab doa kita, gak mendengar doa kita. Mungkin kita berpikir Yesus gak hadir sebagai penolong kita. Itu untuk apa? Terkadang Yesus izinkan semua itu untuk Yesus melihat bagaimana iman kita. Jika ada masalah datang, apakah kita akan percaya sama Tuhan atau kita melupakan Tuhan? Logam mulia, logam bisa, misalnya emas. Contoh emas dikatakan logam mulia, emas bisa dikatakan berharga kalau dia mengalami proses. Dia akan dibakar dengan api, baru emas nanti bisa dikatakan logam mulia, berharga, harganya mahal. Begitu juga iman kita. Iman itu harus diuji supaya kelihatan kalau iman kita ini benar-benar yakin, aku percaya sama Tuhan. Walaupun masalah datang, aku tetap yakin, aku percaya sama Tuhan. Karena kita nggak mungkin kita bilang aku punya iman yang besar, tapi ketika masalah datang kita khawatir, takut. Kita melupakan Tuhan karena kita melihat masalah saja. Sebagai contoh ada bagi saudara ingat Petrus. Petrus bilangnya apa sebelum menyangkal? Aku tidak akan menyangkal Engkau Tuhan. Aku tidak akan menyangkal Tuhan. Tapi ketika masalah datang, apa dia Petrus? Aku nggak kenal siapa dia. Nah, ya. Iman kita untuk kepercayaan kita sama Tuhan diuji kalau kita menghadapi masalah. Seorang seperti Petrus yang melihat mujizat secara langsung sama Yesus masih bisa melupakan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Itu Petrus. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua adalah di ayat selanjutnya itu dikatakan, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Nah, apakah benar Yesus gak peduli sama murid-murid? Nah, apakah benar Yesus gak peduli? Yesus membiarkan mereka binasa, Yesus biarkan mereka tenggelam. Apakah benar seperti itu? Yesus yang suruh, Yesus yang bertanggung jawab. Kalau kita melihat di Matius 18 ayat 14,
Di situ dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapa gak membiarkan anaknya satu pun hilang. 100 domba, satu hilang dicari, satu hilang itu. Padahal misalnya 99, tapi satu itu dicari sama Tuhan. Apalagi ini murid-muridnya, gak mungkin Yesus biarkan binasa. Tapi kenapa mereka bisa bilang seperti ini? Karena saking besarnya rasa khawatir mereka, saking besarnya rasa takut mereka. Seharusnya setelah dia murid-murid menerima mujizat dari Tuhan, harusnya yang bilang diam, tenanglah, itu bukan Yesus, tapi murid-murid harusnya. Tapi kenapa mereka begitu takut dan khawatir? Karena besarnya rasa khawatir itu terlalu besar, sehingga mereka kehilangan iman seketika. Mereka nggak lagi percaya sama Tuhan. Yesus bertanya sama murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa Yesus mengatakan ini? Karena Yesus selama bersama murid-murid, dia telah mengajak murid-murid untuk melakukan banyak sekali mujizat, banyak sekali Yesus memberikan perumpamaan, pengajaran. Tapi begitu masalah datang, kemana itu semua? Kemana firman yang telah dikasih oleh Yesus sendiri secara langsung pada murid? Kemana itu semuanya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka menerima firman Tuhan, tetapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Udah 12 pulang dari gereja, gak tahu firmannya apa. Mungkin seperti itu murid-murid. Dengerin firman, dilihat mujizat, yaudah gitu toh. Tidak direnungkan, tidak diterapkan dalam dirinya. Atau yang kedua, mereka menerima firman Tuhan sekedar teori saja. Tahu firman, tapi gak melakukan firman. Tahu firman, tapi gak punya iman, gak percaya sama Tuhan. Sama seperti ahli Farisi dan ahli Taurat. Farisi ahli Taurat. Mereka tahu firman, tahu, tapi mereka gak percaya sama Yesus. Mereka gak percaya sama Yesus bahwa dia sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Mereka gak percaya. Akhirnya gimana ya hidup mereka? Nah, seperti itu. Kualitas iman kita, kualitas kepercayaan kita, seberapa besar iman kita, seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan, akan terbukti dalam kita menghadapi masalah, dalam kita menghadapi persoalan, dalam kita menghadapi pergumulan. Di situ akan terlihat bagaimana kualitas iman kita. Tadi kita nyanyikan Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya Allah sanggup. Memang betul Allah sanggup. Tapi kita mempercaya nggak bahwa Allah sanggup melakukan itu? Jangan sampai kita keburu takut dulu, keburu khawatir dulu. Kalau ada masalah besar takut, aduh gimana ini gimana? Takut dulu. Kalau di gereja nyanyinya Allah sanggup segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Buru-buru percaya sama Tuhan, takutnya lebih besar daripada rasa percaya sama Tuhan. Imannya kalah sama rasa khawatir, rasa takut. Bicara tentang iman kepercayaan, ada sebuah contoh yang belakangan ini ada di bioskop. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, judulnya Lisan. Itu bicara tentang Abraham. Nah, ada film Kristen akhirnya tayang di bioskop. Abraham yang dikenal sebagai bapak orang percaya. Tentu saja kita tahu kisahnya Abraham pasti. Kita lihat kualitas iman Abraham. Tuhan tahu
Abraham begitu percaya sama Tuhan, begitu mengasihi Tuhan. Abraham berdoa untuk punya anak. Bertahun-tahun dia berdoa, gak dapat. Bertahun-tahun doa. Akhirnya Tuhan kasih Ishak. Tuhan kasih, ini aku kasih kamu anak Ishak. Tapi kualitas iman Abraham gak berhenti sampai situ. Tuhan melihat Abraham tetap berdoa bertahun-tahun, oke, dia tetap yakin berdoa terus sampai dia dapat anak. Nah, lalu ketika dia dapat anak Ishak, bertahun-tahun kemudian, setelah beranjak mulai besar, Ishak apa yang dilakukan Tuhan? Ishak persembahkanlah Abraham, persembahkanlah anakmu, persembahkanlah Ishak. Ayo, kok kayak gitu gimana? Gimana kalau bapak saudara berada di posisi Abraham? Bisa nggak menyerahkan anak semudah itu seperti Abraham? Bapak saudara harus melihat mengapa kok Abraham berani untuk taat sama Tuhan, untuk percaya sama Tuhan. Dia serahkan Ishak. Kenapa kok dia berani? Karena sebegitu percayanya Abraham, sebegitu besarnya iman Abraham. Apakah Tuhan tahu itu? Tuhan tahu itu. Karena itu Tuhan suruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Tuhan tahu Abraham gak akan ragu untuk mempersembahkan Ishak. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu persis bagaimana kondisi iman Abraham, kondisi kepercayaan Abraham, bagaimana seberapa besar percayaan Abraham. Tuhan tahu itu semua. Dan Tuhan yakin Abraham pasti melakukannya. Karena Tuhan tahu batas kemampuan Abraham. Tuhan tahu Abraham gak bisa melalui itu. Mungkin kalau saya dari posisi Abraham, saya gak bisa. Tuhan tahu batas kemampuan saya. Saya punya masalah sendiri. Mas Amon punya masalah sendiri. Saya gak bisa, belum tentu bisa menyelesaikan masalah Mas Amon. Mas Amon juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah saya. Tetapi yang harus kita tahu, saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Mas Amon bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Tak tergantung seberapa besar kepercayaan kita sama Tuhan. Saya tadi katakan Tuhan gak mungkin memberikan masalah, pencobaan, pergumulan yang melebihi batas kita. Gak mungkin. Sebesar apapun itu menurut kita, tapi Tuhan gak mampu. Padahal Tuhan percaya kamu mampu. Tapi karena besarnya rasa khawatir, rasa takut, kita berpikir gak mampu. Padahal kita mampu melaluinya bersama Tuhan. Disitulah mengapa kita harus percaya sama Tuhan. Karena itu tadi, kalau kita percaya sama Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam Tuhan, mungkin kita berpikir, oh saya gak mampu, begitu besar masalah saya. Kalau kita sadar, itu bagus. Dengan kita sadar, begitu besar masalahmu, taruh masalah itu sama Tuhan. Kasih masalah itu sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Karena begitu kita percaya sama Tuhan, kita bisa melalui itu dengan mudah. Semudah Abraham mempersembahkan Ishak, mempersembahkan anaknya. Demikian juga kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan pernah khawatir, jangan takut, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Rasa khawatir itu wajar, saya bilang tadi. Tapi yang terlalu khawatir itu yang gak baik, membuat kita jatuh, membuat kita gak lagi percaya sama Tuhan. Tuhan sudah berdoa, Tuhan sudah melayani Engkau Tuhan,
Tapi kok masih aja ada masalah, masih aja masalah datang terus berganti. Kalau nggak ada masalah datang, berarti kita sudah waktunya pulang ke surga. Kalau nggak ada masalah datang, hidup kita di sini pasti Tuhan izinkan masalah datang untuk menguji iman kita. Masalah A selesai, oke, dia berhasil, Tuhan. Oke, kamu seharusnya naik level, masalahnya saya berikan, bisa nggak lewatin? Nah, seperti itu. Kita harus peka akan maunya Tuhan. Tuhan maunya apa? Kita harus sadar, kita harus percaya sama Tuhan. Sebagai pesan terakhir, kesimpulan, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan yang pimpin hidupmu, Tuhan yang pelihara hidupmu. Percaya saja sama Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, WLC ke tempat saya. Kita akan angkat pujian banyak perkara. Mungkin banyak sekali perkara yang kita hadapi, banyak sekali masalah yang kita hadapi, tapi kita harus percaya sama Tuhan. Taruh percaya kita sama Tuhan. Sudah pasti Yesus akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang dapat
yang tahu akan kondisi kita masing-masing. Dia Allah yang sangat memperhatikan kita. Bagian kita adalah percaya bahwa Dia Allah yang kita sembah